Kekuatan Islam adalah pada akhlak. Kalau akhlak itu sudah ada, berarti Islam itu sudah kuat. Tibalah pada waktu yang kita tunggu-tunggu bersama. Pengajian bersama Al-Mukarram Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kepada Yang Mulia Abuya, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagianya, hanya bersama telah dapat hadir, yaitu Padang Bola Kaki Padang Sukambu. Juga hadir bersama Tanyo daripada wali-wali Nangro, dan juga guru-guru Tanyo, abu-abu muda-muda. Hadir bersama Tanyo juga Kiai Ansari dari Manado, dan juga Ahmad Fadli dari Manado, dan juga perwakilan dari Pak Bupati, dan dari Pak Kapolres, dan seluruh Bapak Kecil teristimewa Pak Kecil Padang Sukambu, dan para hadirin hadirat, nah yang kamu dari Abdial, Kalona, dan dari daerah lain di luar Semarang. Tanya hadir undangan daripada pemuda-pemudi Aceh Barat untuk rupuna, yaitu acara Zikir Ratib Seribe di daerah Padang Sukambu. Tanyo telah menyaksikan dan mendengar ucapan-ucapan dari anak-anak Tanyo atau cucu Tanyo yang begitu bersemangat, baik dari yang pria maupun yang wanita. Ada semangat untuk memperjuangkan ajaran tasawuf dan sufi, semangat untuk guna zikir ratib seribe. Para hadirin hadirat sekalian, semangatnya menjadi dalam bahasa tasawuf dikatakan himmah, kemauan yang kuat untuk mendapatkan tujuan. Semangat atau kemauan yang kuatnya sama seperti anak panah keluar dari busuknya. Dia itu hanya tujuannya adalah sasarannya, tidak berhenti atau melihat
kiri kanan. Makanya ini adalah semangat himmah. Himmatul rajul tusqitul jibal. Himmah, kemauan yang kita berkemauan itu dapat menentukan gunung. Tapi ketahuilah, semangat atau kemauan itu kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, tidak disertai dengan matahari, maka semangat kemauan itu sia-sia. Jadi kepada pemuda-pemuda yang telah bersemangat pagi, harus ada mempunyai pengetahuan, harus beserta dengan mata hati, supaya tujuan mendapatkan ilmu tasawuf sufianyo, meletakkan zikir atau sebagainya bisa istiqamah. Hanya oleh tuan dalam menggerakkan ajaran tasawuf belum telah melakukan untuk gerakan tasawuf ini oleh 20 lebih. Untuk Aceh Baratnya mungkin telah 20 tahun, lebih kurang 20 tahun Aceh Barat terus dipandang. Hanya banyak rintangan, hambatan, tantangan mengangkat ajaran tasawuf, terutama daripada ulama-ulama pesantren dan juga kepada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh organisasi Islam, kemudian dan juga organisasi-organisasi yang berkembang yang mengamalkan Islamnya di Aceh. Baik organisasi itu ada di badan pemerintahan atau di masyarakat. Hanya sampai MPU Aceh minta kepada gubernur, pada Bapaknya Aceh, supaya bisa dihentikan di Aceh, supaya benalir Aceh sampai pernah saya dipanggil oleh Kejati Aceh. Kejati Aceh mengundang Bapaknya Aceh, termasuk Pangdam, Polda, dan saya menerangkan apa itu ajaran tasawuf sufian. Hanya saya demikian gubernur tidak ingin untuk menghentikan ajaran ini. Tahuilah para hadirin sekalian, akalun sekalipun ya, itu dihambat, disesatkan, dirom, perempuan tetap berjuang. Mengapa? Karena sesuai dari ilmu kesucian, atau yang ada mumpung ini kesuciannya, maka udepi sia-sia akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya hidup. Hidup itu sia-sia kalau tidak dapat artinya memahami, memahamankan, paling kurang mendengar. Udiknya kena urun kasih, rasa kasih itu hamah baidas, sia-sialah hidupnya. Para hadirin hadirat sekalian, mengapa sia-sia? Bagaimana Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi baik manusia atau jin diperintahkan untuk menyembah Allah.
Lalu oleh Ibnu Abbas mentafsirkan, illa liya'buduni illa liya'rifuni, melainkan untuk dapat mengenalku. Para hadirin hadirat, maka kedua ini itu bagi ulama tasawuf dan sufiah dapat beribadah dengan pengertian melaksanakan hukum syarat dengan baik. Dia tahu perintah larangan Allah, dia melakukan perintah juga larangan, umpamanya salat sembahyang. Dia tahu cara bersembahyang dan dia memelihara sembahyang. Kewajiban waktu imamul malamnya oleh tinggal-tinggal. Itu umpamanya ibadah. Daya lainnya umpamanya puasa. Nyatanya anak gede kan menjelang puasa Ramadan. Dia tahu bagaimana puasa menurut syariah, bagaimana puasa menurut tarikat, bagaimana puasa menurut bahwa dia telah daripada memasukkan ke dalam rongga, mulai daripada tepi pagi sampai terkena matahari, karena pada buah naiknya satu pamulang dengan niat yang benar untuk melunaskan kewajibannya, yaitu puasa Ramadan. Itu syariat. Bagaimana waktu bulan puasa itu dia tidak menggunakan anggotanya untuk melakukan yang haram yang dilarang oleh Allah, baik lidahnya, matanya, dia pelihara, semuanya digunakan untuk taat. Itu dikatakan syariat. Puasa apa dia tahu, dan juga puasa hakikat, tidak teringat lainnya dalam ingatannya kecuali Allah Subhanahu. Hanya Allah ada di dalam hatinya, dirinya hilang. Puasa maka dia tahu. Dalam arti ibadah, syariat melakukannya, makrifat menyaksikannya. Kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melakukannya perintah, menjauhi larangannya, itu syariat. Kita menyaksikan keberadaan Allah itu dekat dengan kita. Lebih dekat Allah dari leher kita. Allah itu sensiata, ada di mana-mana, tapi dia tidak dekat. Allah itu muhri, dihata pada sekalian yang mulia. Allah itu ada pada daya tempat. Kita menyaksikan sehingga hilang Allahnya dalam pada diri. Pertama, kita menyaksikan perbuatannya, sifatnya, dan wujudnya. Tidak ada yang ada, hanya Allah. Hakikat. Jadi waktu saya menyampaikan hakikat makrifat ini, maka inilah ulama-ulama Islam, mereka menentang saya. Ini menentang saya, MTU menentang saya, pimpinan pesantren menentang. Dia menganggap bahwa menyaksikan keberadaan Allah, hilang kita, hanya Allah. Telah melihat kebesaran, kebagusan Allah dalam pandangan batin kita, dan itu sudah jadi Allah. Nah, ini bodoh-bodohnya ulama-ulama. Kita dikatakan sudah menjadi, dia menganggap bahwa Allah dengan makhluk ini bertempat bersatu. Karena Allah dengan makhluk, dia ini baharu. Kalau sudah dekat, makhluk ini yang baharu dengan yang kadim, hancur yang baharu, dahir yang kadim.
Karena yang kadim itu asal dari yang baru. Yang tidak bisa itu dekat dengan yang kadim. Hancur dan hilang, itulah yang dimaksud dengan fana. Itulah yang dimaksud dengan usul. Karena dengan demikian cahaya Allah itu terlalu kuat, hanya hilang wujud diri kita, maka kita bersama Allah, tidak bersama diri kita di dalam menepi kehidupan. Jadi ilmu-ilmu yang diajarkan, maka saya membuat posko-posko. Jadi posko itu tempat menggali ilmu tauhid tasawuf khususnya, juga ilmu-ilmu fikih, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Jadi membuat posko. Jadi di posko ini hendaknya pemuda-pemuda datang untuk mendapatkan ilmu ini, di mana ilmu hukum syarah, di mana itu mengenai dengan ilmu akidah, bagaimana dengan tasawuf, ilmu yang mengenai sifat-sifat nafsu, akhlak nafsu, supaya nafsu anda nafsu yang mutmainnah. Maknanya nafsu yang dapat berakhlak yang bagus, yang mudah anda lakukan untuk melakukan perintah Allah, mudah anda untuk menghentikan atau untuk menjauhkan larangan-larangan. Jadi ilmu, jadi semangat ini harus dibarengi dengan ilmu. Dan kemudian semangat itu harus diberi cahaya dengan mata hati. Mata hati itu adalah akal yang dapat tunjuk iman. Kita melihat semuanya ini makhluk diciptakan oleh semua. Kita lihat bahwa kita ini akan kembali. Kita ini adalah diremot oleh Allah dalam menjalani kita. Tidak ada yang memberi bekas kekuatan selain daripada kekuatan. Tidak dapat menentukan apa yang kita inginkan kecuali itu dari sifat. Tidak yang ada, semua adalah manfaat daripada limpahan daripada wujud. Jadi mata hati, ilmu pengetahuan dibarengi dengan semangat, insyaallah. Makanya pada waktu saya dulu kalau menyampaikan ajaran ini telah disampaikan pada sebelum tsunami di malam, dan ajaran ini juga terus berjalan walaupun ada gerakan Aceh Merdeka. Kadang jalan kami terhambat, dihambat oleh BKU atau dihambat oleh Aceh Merdeka. Tapi kami terus jalan untuk menyampaikan. Makanya agak sulit menyampaikan di Aceh, karena lawan saya di Aceh murid-murid ayah saya. Ini lucunya, siapa lawan saya di Aceh? Murid-murid yang mendakwakan dia itu pejuang akidah Ahlussunnah, pejuang akidah, pejuang dalam segi pengamalan mazhab Syafi'i, dalam segi akidah Ahlussunnah. Padahal dia tidak tahu tasawuf untuk memperbagus amal, tasawuf untuk umpamanya ibadah. Dengan tasawuf kita khusyuk, hudur hati dalam melakukan ibadah salat. Jadi itu hudur hati, itu ajaran tasawuf. Khusyuk itu ajaran tasawuf. Ikhlas. Jadi bila mana kita beramal dan kita lakukan ikhlas, hudur hati, khusyuk, maka pengamalan kita itu bercahaya di
diterima oleh Allah, bukan sekedar sah, tapi diterima. Perlu bisa. Banyak orang salah yang selama ini tapi tidak dapat khusyuk. Agak satu saat saja, namanya sedetik khusyuk tidak dapat betul. Banyak dia salah, tetapi salah itu aja hatinya kemana-mana, bukan kepada Allah. Tadi itu tutur hati, itu zuhud, tidak sombong kepada dunia dalam melakukan salat. Salat demikian 2 rakaat kita lakukan lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat walaupun kita orang alim. Jadi itu perlu ada tasawuf untuk memperbagus ini. Dan perlu ada ilmu kesucian untuk mentahqiqkan keimanan ini. Akidah yang kita lakukan itu sekedar ilmu yakin. Kalau ilmu ini masih goyang, kita harus dapat meningkatkan kepada ainul yakin dan tahqiq dengan kesucian, dengan hakikat. Hanya keberadaan Allah ini bukan hanya keberadaannya pada kepala saja. Keberadaan Allah ada pada hati. Keberadaan Allah itu ada pada roh. Keberadaan Allah itu ada pada sir. Makanya cahaya ma'rifatnya Allah ada pada zahir dan pada batin. Kita menjadi orang yang kuat, yang kokoh, karena kita dapat bersama Allah dalam kehidupan. Kalau ini sudah dapat, ada beberapa orang aja di Aceh. Aceh ini cepat merdeka. Cepat merdeka. Cepat merdeka. Ini enggak diadu kekuatan dengan orang Jawa. Kita berapa banyak kita apa namanya kencing aja orang Jawa habis sudah. Coba kita adu keimanan dengan orang Jawa, ini yang perlu. Orang Jawa ini tadi bapak apa menyampaikan pada saya aku di Jawa Timur. Mas ini sudah ada Pak istri di sini ya Bu. Bapak pada? Pak dalam. Tapi baguslah Pak. Kalau begitu jangan ingat Jawa lagi, ingat Aceh. Siapa Bu? Coba kita kasih sayang, bersayang-sayangnya. Coba. Saya orang Jawa kepada kita diberikannya kemerdekaan untuk ini jadi harus kita tingkatkan keimanan, kasih sayang, kasih sayang. Kalau sudah sayang, makanya semuanya itu yang mudah. Para hadirin hadirat, hanya saya menyebarkan ilmu ini agak sulit di Aceh, maka saya jalan ke Malaysia. Maka saya dapat hubungan di Malaysia. Sehingga teman-teman ulama Malaysia menganjurkan pada saya melihat Abu kampung keluar kampung kemana-mana, saya lihat Abu terlalu lebih. Kita buat seminar tentang jadi batik menggagas seminar yang pertama untuk tasawuf di Malabong ini orang Malaysia. Jadi mengajak Pak Randi mengadakan seminar ini orang Malaysia. Karena dia sayang pada saya dengan sudah tua kesakitan, tapi ke kampung keluar kampung ada itu. Jadi diundang ulama-ulama pesantren di Aceh ini, tidak ada yang datang. Jadi bayanglah, itu perjuangan. Makanya diadakan seminar di Kuala Lumpur, di Syekh Alam, diadakan seminar lagi di Batam, di Sibinong. Akhir diadakan seminar internasional pada Aceh. Diundang ulama-ulama sedunia itu datang. Tapi ulama-ulama Aceh
tidak berkhianat. Nah itulah karena tasawuf kesucian di Aceh ini tidak diangkat, maka terjadilah buruk sangka, dendam, ego, demikian. Jadi kalau ulama-ulamanya seperti itu, pemerintahnya juga seperti itu. Maka pemerintah di Aceh ini kita lihat, baru menjabat pemerintah sudah dicopot, sehingga ini kenyataan saya sampaikan. Tidak mau pusat untuk memberikan umpamanya tingkat Kapolres, tingkat Kodim pernah bisa, jarang. Apalagi tingkat Polda, tingkat Pangdam. Sebentar diberikan cabut. Karena akhlak, karena tasawuf kesucian ini itu tidak ada lagi, sudah kurang adanya. Nah jadi inilah pemuda-pemuda pada kali ini kita bangkit untuk mencintai ajaran tasawuf dan kesucian, bagus meningkatkan akhlak bagi orang Aceh. Saya juga ke Malaysia baru ini. Saya bertemu dengan mantan Malaysia dan Mesir, yaitu apa namanya? Sebagai duta besar Malaysia Mesir, yang mengatakan, dia sampaikan, kekuatan Islam adalah akhlak. Kalau akhlak itu sudah ada, berarti Islam itu kuat. Dan juga saya baca kitab tasawuf, akhlak itu lebih bagus daripada harta. Akhlak itu lebih bagus daripada pangkat. Akhlak itu lebih bagus dari keramat. Karena keramat kita bisa terbang ke udara, kita bisa berjalan di atas air, kita berakhlak. Akhlak yang mulia lebih bagus akhlak. Apa itu akhlak? Itu kesabaran. Apa itu akhlak? Tawadhu, kita rendah. Apa itu akhlak? Kita pandai bersyukur, berterima kasih. Apa itu akhlak? Kita peduli. Bisa. Apa itu akhlak? Kita dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, dapat melupakan hak-hak kelebihan. Apa akhlak? Itu pemalu. Jadi akhlak-akhlak yang bagus itu, itulah penyebab orang sayang kepada kita. Orang sayang kepada kita bukan karena pangkat kita. Allah sayang kepada kita bukan karena duit kita, karena akhlak. Maka dengan demikian, Anda pemuda-pemuda, samping Anda juga belajar bagaimana beribadah baik di posko-posko, belajar bagaimana beriman, berakidah baik, juga Anda belajar bagaimana berakhlak baik. Kalau dapat, Anda juga belajar bagaimana menyangkutkan hati. Saya mendapat rida Allah, saya dapat cinta Allah. Anda belajar supaya Anda rajali puji Allah dalam batin Anda, supaya Anda bisa bermakrifat dengan Allah. Mana Anda ada Allah sama Anda. Jadi kalau pemuda-pemuda bukan hanya dia itu semangat ya, tapi harus dibarengi dengan ilmu dan dengan mata hati. Insya Allah pemuda-pemuda seperti ini menjadi contoh suri teladan daripada pemuda-pemuda lain yang ada di Aceh. Jadi pada malam yang berbahagia ini, bahwa kami ini jauh kebiasaan ini saya cukup, kami sangat terima kasih. Semoga apa yang pemuda-pemuda lakukan ini menjadi amal saleh dan juga bisa membawa pahalanya itu melimpah kepada orang tua Anda, ibu dan berpulang. Jadi selanjutnya demikian, dan ini bukan apa namanya habisan kali,
akhir akan datang. Ada lagi kali-kali yang lain. Kali-kali yang mana? Bukan pertama kali dan bukan akhir kali. Tapi akan datang, akan berlanjut terus. Nah, jadi itulah saya mengharapkan supaya pemuda-pemuda yang bersemangat harus disebaringi dengan ilmu pengetahuan dan matahari supaya cepat lahir jalan tasawuf ini di bumi Aceh. Jadi pada Alif Afiyah untuk berjeket. Abuya kita bersama para petinggi, setelah itu baru kita susul kita supaya jalan tidak macet. Mohon perhatiannya kepada seluruh jamaah untuk kita awali abuya kita dan umi serta para petinggi. Setelah itu baru disusul oleh kita jamaah. Sekian dan terima kasih. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim. Mana tempat jaring diam deh. Dia lain dia. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya Allah ya